Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salwa Rashika Abdi ingin mempresentasikan tentang implementasi kebijakan penggunaan KRIS terhadap praktikum UMKM sebagai upaya percepatan pertumbuhan ekonomi digital. Jadi di sini saat terjadinya pandemi COVID-19 menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dalam pertumbuhan ekonomi digital. Seiring dengan adanya perkembangan teknologi finansial, telah banyak inovasi sistem pembayaran yang muncul. Ekonomi digital adalah suatu perkembangan dari ekonomi yang canggih, yaitu berupa sebuah kegiatan yang dihadirkan terkait hubungan dengan komponen virtual bisnis makro, serta kegiatan transaksi timbal balik dengan inisiatif penggunaan teknologi internet sebagai alat bantu. Dalam mendukung ekosistem usaha yang kondusif, Bank Indonesia saat ini mulai untuk menata ekosistem ekonomi keuangan digital yang mana telah tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau SPI 2025. Blueprint tersebut menyatakan visi sistem pembayaran Indonesia yaitu pertama, sistem pembayaran hadir sebagai infrastruktur yang cepat, aman, dan murah sesuai dengan kemajuan era digital. Yang kedua, uang dan juga barang mengalir tertata, terstandarisasi, dan terintegrasi end-to-end. Yang ketiga, iklim regulasi yang fasilitatif untuk perkembangan ekonomi dan keuangan digital. Penggunaan QR Code yang saat ini cukup ramai digunakan untuk pembayaran dan mulai mendapatkan daya tarik yang cukup besar di Indonesia. Pembayar QR Payment, Bank Indonesia juga melakukan inovasi sistem pembayaran berbasis QR Code yang dinamakan dengan KRIS atau Quick Response Code for Indonesia Standard. KRIS disahkan oleh Bank Indonesia tepat pada tanggal 17 Agustus 2019. Sesuai dengan visi SPI, tujuan dibuatnya KRIS adalah sebagai perwujudan inisiatif dari Bank Indonesia yang kedua, yaitu untuk mengembangkan infrastruktur dalam pembayaran retail, yang mana dilakukan secara real time, seamless, dan tersedia 24/7 setiap hari atau setiap waktu. Dalam masa pandemi COVID-19, Bank Indonesia mendorong para pelaku UMKM untuk menggunakan KRIS sebagai kanal pembayaran. Bank Indonesia sendiri tidak membatasi sektor perdagangan lainnya untuk menggunakan KRIS. Namun, karena UMKM adalah sektor dagang yang paling strategis di waktu yang bertepatan dengan pandemi, maka Bank Indonesia mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi secara non-tunai atau cashless dengan KRIS, dengan pemenuhan kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh sektor UMKM. Pada peluncuran KRIS ini, Bank Indonesia mengharapkan perkembangan KRIS pada para pedagang yang usahanya masih bertaraf UMKM. Alasan Bank Indonesia mengembangkan KRIS pada pedagang UMKM disebabkan oleh banyaknya QR Code yang harus disediakan pedagang dari berbagai penyedia jasa sistem pembayaran atau penerbit. Selain itu, Bank Indonesia mengupayakan untuk mempermudah transaksi tanpa uang kembalian di pedagang pasar tradisional, yang mana memungkinkan untuk mengurangi penyebaran uang palsu. Dan yang paling penting, Bank Indonesia ingin mendorong pertumbuhan ekonomi digital pada sektor terutama perdagangan seperti UMKM. Yang berikutnya adalah pembahasan kebijakan penggunaan KRIS terhadap praktikum UMKM sebagai upaya percepatan pertumbuhan ekonomi digital. Di sini Bank Indonesia senantiasa berupaya menciptakan KRIS sebagai salah satu sistem pembayaran retail yang cepat, mudah, aman, murah, dan handal sejalan dengan GPN yang mengarah pada penyelenggaraan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, andal, dan juga dengan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana semestinya. Penggunaan KRIS secara umum pada hakikatnya sebagai sebuah inovasi pembayaran baru, memiliki manfaat bagi masyarakat seperti mempercepat sistem pembayaran menjadi praktis, efektif, dan efisien, lalu lebih banyak alternatif pembayaran, mencegah penipuan uang palsu, praktis, dipantau, dan dianalisis, riwayat transaksi mudah dibaca secara real time, dan pengaturan keuangan menjadi lebih mudah, dan juga alternatif pembayaran jadi lebih beragam. Transaksi digital akan diterapkan pada sektor UMKM, diharapkan akan menghasilkan data yang kedepannya menghadirkan suatu solusi bisnis yang baru untuk UMKM yang akan mendorong tingkat partisipasi ekonomi pelaku unbanked people
yang lebih tinggi, serta ekspektasi pada layanan fintech dan e-commerce yang terbilang kuat. Kehadiran transaksi elektronik kemungkinan dapat menciptakan persaingan yang sehat antara pelaku usaha, terutama basis UMKM. Bank Indonesia sesuai dengan standar KRIS melalui penerbitan kode QR masing-masing. Apabila ketentuan dalam PADG implementasi KRIS dilanggar, maka sanksi akan diberlakukan. Bank Indonesia memberlakukan sanksi untuk KRIS dalam pasal 24 PADG implementasi KRIS. Dalam pasal ini berisi tentang pengenaan sanksi melanggar ketentuan penggunaan KRIS ini disesuaikan dengan sanksi yang terdapat pada PBI-GP, PBI-PPTP, dan PBI uang elektronik. Menurut pasal 42 PBI-GPN Jonto pasal 35 PBI-PPTP Jantis, pasal 74 ayat 1 PBI uang elektronik, sanksi yang dikenakan kepada PJSP yang melanggar ketentuan terhadap segala kewajiban yang telah dimaksud pada PADG implementasi KRIS akan mendapat sanksi administratif berupa teguran, denda, penghentian sistem pemberhentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran. Lalu yang berikutnya, pencabutan izin sebagai penyelenggara atau penyelenggara jasa sistem pembayaran lainnya. Berdasarkan regulasi Berdasarkan regulasi memang terdapat amanat dalam pasal 6 untuk setiap pengguna yang telah menerapkan sistem pembayaran berbasis kode QR untuk menerapkan KRIS. Namun demikian implementasinya tidak optimal karena masing-masing user, terutama UMKM, memiliki kendala masing-masing pada kegiatan bisnisnya. Ketidakoptimalan ini terutama berasal dari kurangnya pemanfaatan dari teknologi. Literasi yang ada pun literasi keuangan pada penggunaan KRIS. Sesuai dengan pasal 15 UU ITE, penyelenggaraan sistem elektronik harus diselenggarakan secara efisien, aman, lancar, dan andal. Maka hal yang sama seperti dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menjaga keamanan sistem membayar dalam fenomena Alipay. Ini ada salah satu perusahaan yang menyediakan jasa pembayaran dan juga WeChat yang terjadi keadaan dari krisis KRIS sampai saat ini masih terus diupayakan dan dieksekusi oleh Bank Indonesia. Yang berikutnya adalah analisis peraturan anggota Dewan Gubernur nomor 21/18/PADG/PADG/2019 tentang implementasi standar nasional KRIS Quick Response Code untuk pembayaran. Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undang yang dilaksanakan dengan cara dan metode mengikat semua lembaga berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan, Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen memiliki kewenangan untuk menghadirkan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa, atau yang setingkat. Bank Indonesia pada dasarnya telah melakukan sosialisasi yang mekanismenya melalui surat Deputi Gubernur yang perihalnya mewajibkan penggunaan KRIS pada pembayaran berbasis kode QR
disertakan lampiran mekanisme bank berupa FAK khusus. Dalam hal ini terlihat bahwa Bank Indonesia mensosialisasikan KRIS kepada bank umum, tidak melalui PADG. Implementasi KRIS, Bank Mandiri dan Bank BNI menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya KRIS lewat surat pemberitahuan dan tidak mengetahui lebih lanjut adanya PADG yang mengatur dan mewajibkan penggunaan KRIS ini. Sesuai fakta yang terjadi di lapangan, masih banyak yang belum mengenali KRIS sebagai kebijakan kebijakan seperti PADG yang menaungi KRIS. Adapun kesimpulan dari presentasi kali ini adalah implementasi dari penggunaan KRIS tidak optimal karena kekuatan mengikat peraturan yang berupa PADG belum kuat sebagai aturan inovasi sistem pembayaran. Adanya kehadiran PADG sebagai kebijakan dari inovasi pembayaran belum dapat menjangkau sampai sektor terkecil seperti UMKM. Sehingga dalam sektor UMKM masih banyak yang belum mengenali KRIS sebagai inovasi sistem pembayaran, sehingga dengan demikian dapat menghambat perkembangan ekonomi digital. Pelaksanaan KRIS yang hanya berlandaskan pada suatu aturan PADG atau implementasi KRIS tidaklah membuat pemanfaatan KRIS menjadi optimal sebagai salah satu inovasi dalam sistem pembayaran. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kedudukan PADG dalam tataran praktik perbankan maupun bisnis e-commerce. Dengan demikian, pengaturan KRIS akan lebih efektif bekerja apabila diatur dalam suatu tatanan aturan yang lebih tinggi, yaitu berupa PBI. Adapun saran yang akan diberikan pada presentasi kali ini adalah Bank Indonesia sebagai pengelola Quick Response Code Indonesia Standar KRIS dapat melakukan survei kepada pengguna, terutama UMKM, secara rutin mengenai kualitas layanan yang diberikan, apakah sudah mencapai titik kepuasan dan memenuhi ekspektasi atau belum. Ini sangat penting untuk dilakukan karena memikirkan standar tingkat kepuasan dari masing-masing orang dapat berbeda, dan kepuasan merupakan hal yang dinamis sesuai dengan perasaan maupun pengalaman seseorang. Lalu yang kedua, untuk pihak Bank Indonesia sebagai pihak yang mengelola KRIS dapat meningkatkan kualitas layanan dan keamanan yang merupakan komponen yang sangat penting seperti pemenuhan kemudahan yang dijanjikan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh merchant. Cukup sekian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.